Halo people, kamu punya website dan pengen optimasiin supaya muncul di posisi teratas Google? Ada dua cara yang bisa kamu pakai, SEO dan SEM. Tapi keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu kamu pertimbangkan. Kira-kira apa ya? Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas nih perbandingan antara SEO versus SEM. Aku juga akan ngasih sedikit tips buat tentuin mana yang terbaik buat website kamu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan follow semua sosial media Nega Hoster dulu ya. SEO atau Search Engine Optimization adalah optimasi untuk mendapatkan traffic tinggi dari hasil pencarian organik. Namun, hasil yang maksimal cuma bisa tercapai kalau ikutin aturan yang ditetapkan mesin pencari. Nah, tentang aturan dari Google ini bisa kamu baca di link artikel yang ada di deskripsi ya. Kalau SEM atau Search Engine Marketing adalah strategi marketing untuk meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian, di mana kamu akan menggunakan beberapa keyword yang berhubungan dengan produk yang dijual. Misal nih ada orang yang cari pakai keyword tersebut, Google akan menampilkannya secara berbayar. Jadi setiap ada yang klik iklan tersebut, kamu akan dikenai biaya. Nah, SEO dan SEM ini sama-sama bermanfaat untuk membantu website muncul di hasil pencarian dan meningkatkan traffic. Keduanya juga butuh riset keyword serta pemahaman audiens yang baik. Nah, setelah tahu pengertiannya masing-masing, sekarang apa aja sih perbedaan keduanya? Pertama, ada icon iklan pada hasil pencarian SEM. Kamu akan melihat icon iklan pada linknya, soalnya hasil penerapan SEM memang berupa iklan. Sedangkan hasil penerapan SEO nggak akan ada embel-embel icon iklannya. Kedua, berbayar dan gratis. Kamu akan dikenakan biaya untuk setiap klik yang datang dari penerapan SEM. Sementara itu, penerapan SEO tak perlu mengeluarkan biaya. Ketiga, di SEM bisa pilih target audience. Berbeda dengan SEO, di SEM kamu bisa milih untuk ditampilkan ke audiens tertentu berdasarkan umur, lokasi, dan masih banyak lagi. Keempat, hasil SEM lebih cepat dibandingkan SEO. Dengan SEM, iklanmu bisa muncul relatif lebih cepat dibandingkan SEO. Kamu juga bisa mematikan dan mengaktifkan lagi SEM sesuka hati. Sedangkan SEO butuh waktu buat lihat hasilnya, bisa membaik atau bahkan bisa memburuk. Kelima, SEM lebih bisa di-testing daripada SEO. Karena hasil SEM cepat kelihatan, makanya kamu akan lebih gampang tuh kalau misalnya mau ngetes apakah iklan diterima dengan baik ataupun enggak. Kamu juga tinggal ganti judul iklan, target audience, ataupun konten dari landing page untuk ngetes. Nah, kamu nggak bisa melakukan ini di SEO. Keenam, SEO bagus untuk jangka panjang. SEM itu hanya aktif selama kamu bayar biaya untuk tampil di hasil pencarian. Sebaliknya, SEO akan terus berkembang seiring waktu dan hasilnya bisa bertahan lebih lama. Ketujuh, potensi CTR SEO lebih tinggi dibanding dengan SEM. Berdasarkan hasil riset, top 3 hasil pencarian Google itu mendapatkan CTR terbanyak. Jadi, kalau website kamu bisa muncul di 3 teratas, kemungkinan SEO bisa mengalahkan iklan SEM. Nah, kalau website kamu itu ada di luar top 3 atau halaman kedua, kemungkinan CTR SEM yang lebih banyak. Nah, kira-kira SEO atau SEM ya yang terbaik buat kamu? Supaya nggak bingung, coba kamu pertimbangkan hal-hal berikut ini. 1. Pertimbangkan pesaing kamu. Coba amati dulu kompetitor kamu, apakah mereka pakai SEO aja, SEM aja, ataupun keduanya. Cari tahu juga keyword mereka yang mendatangkan pencarian organik terbanyak. Terus kira-kira apakah ada celah untuk merebut posisi kompetitor dengan SEO? Nah, kalau emang dirasa nggak memungkinkan mengalahkan pakai SEO, coba lihat keyword berbayar yang mereka pakai. Kamu bisa tiru ataupun cari celah untuk menggunakan SEM. Nah, untuk melakukan riset keyword tadi, pakai tools gratis yang tersedia. Caranya bisa kamu baca di artikel yang udah aku buat linknya yang ada di deskripsi ya. 2. Seberapa paham kamu dengan industri yang kamu geluti? Kalau kamu emang udah lama di industri yang kamu geluti, pasti kamu udah paham dong dengan keinginan audiens. Jadi sebaiknya kamu pakai strategi SEO jangka panjang. Tapi kalau kamu emang belum yakin nih dengan respon audiens dan kompetitor, kamu bisa pakai SEM dulu untuk testing sembari merencanakan SEO yang jangka panjang. 3. Pertimbangkan biaya.
Kamu harus riset dulu tuh berapa biaya yang akan kamu keluarkan. Terus pertimbangkan juga dengan anggaran kamu. Kira-kira apakah cukup untuk optimasi salah satunya ataupun keduanya secara bersamaan? 4. Pertimbangkan umur website. Kalau kamu baru buat website kemarin, sebaiknya kamu pakai SEO dan SEM secara bersamaan. Soalnya, SEM itu bisa bantu mendatangkan traffic di awal-awal sembari mengoptimasi SEO. Kalau udah berjalan cukup lama dan SEO sudah membuahkan hasil, baru kamu bisa pertimbangkan pakai SEM. Atau kamu fokus optimasi SEO aja. 5. Lihat status website. Kamu wajib banget riset tentang website kamu. Tujuannya untuk mengetahui apakah website kamu itu punya potensi berkembang dengan SEO yang sudah berjalan. Kalau strategi SEO ternyata hasilnya nggak terlalu baik, mending pakai SEO buat ningkatin traffic. Nah, kamu bisa riset websitemu pakai tools SEO seperti Ahrefs. Itu tadi perbedaan SEO dan SEM plus tips yang terbaik nih buat website kamu. Baik SEO ataupun SEM punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apapun pilihanmu, pastikan kamu udah riset dulu ya, supaya strategi yang kamu pilih mencapai hasil yang maksimal. Kalau kamu mau fokus di SEO nih, aku kasih beberapa ebook gratis tentang SEO. Langsung aja cek di deskripsi ya. Segitu dulu aja penjelasan dari aku. Jangan lupa like dan subscribe channel Niaga Hoster. Terus follow juga semua akun sosial media Niaga Hoster supaya kamu gak ketinggalan info menarik lainnya. Dan bye-bye!